welcome ya. Nah, Mas Budi, kalau ininya welcome Mas Budi, aku kasih pin dulu. Ini dia. Masih muda dan ganteng ini. Mas Budi. Nggak cantik. Ya. Mas Gatan, sebagai admin boleh share screen CV-nya Pak Budi kah? Oh, nah, berarti aku bacakan saja. Mas Budi ini, aku panggilnya Mas ya, saya minta izin ya. Iya, Bun. Boleh manggil Mas juga enggak sama Mas Budi? Kadang iya, kadang enggak. Jadi Dokter Budi ini pengalamannya banyak banget. Terutama kalau yang sekarang betul-betul dulu ya hampir semua memang nafasnya sekolah alam ya Mas ya. Iya, betul. Nanti bisa ceritakan itu kalau berkenan. Nah, terus sekarang menggawangi sekolah alam fitrah Lebah. Ini adik kelas aku dulu di IPB Peternakan. Tapi kayaknya dia benar-benar bisa beternak kalau ini gitu, nggak kayak aku gitu. Kemudian hebatnya lagi, setelah jadi adik kelas aku, jadi adik kelasnya Ustadz Firus di mana? Di UI Sastra Arab. Jadi Masya Allah ya, gitu ya. Habis jadi adik kelasku, jadi adik kelas Ustadz Firus. Kemudian finally mendalami sebagai praktisi jelas, kemudian mendalami tafsir Quran ya, gitu. Nah ini tuh bisa digedein nggak yang menjadi guru sejak 1998, tuh kan teknologi hasil ternak, sastra Arab UI, kemudian kebutuhan akan ilmu manajemen kali ya, akhirnya memutuskan untuk mengambil manajemen. Finally, ambil lagi S2, Masya Allah, sekolah terus ya. Terus di situ yang terakhir yang akan kita bedah, ini adalah disertasi Mas Budi. Dan aku kegeeran banget ketika ternyata yang dibedah sekali deg-degan adalah belajar bersama. Itu ya, banyak kata Mas Budi mau ada menyampaikan sesuatu 3 kunci yang kau dapat misalnya, atau ntar aja ya, langsung teman-teman dibagi file dari Mas Budi ya, barokallah untuk kita semua. Al-Fatihah dulu untuk saling menghadiahkan keberkahan buat semua juga acara ini. Monggo ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Baik. Ya wes sekarang Mas Ketan, punten. Minta tolong. Mas Budi sendiri ya yang mau share screen? Boleh, Bun. Oke, Mas Budi sendiri aja ya, biar nggak usah bilang snack-snack gitu ya. Iya, Bun. Oke, monggo. Biasa. Shakes the audience, Mas. Silahkan. Waktu dan tempat, monggo untuk panjenengan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat guru saya ini Bunda Septri dan kolega ya sekolah alam terutama, dan guru-guru dari sekolah lain yang mungkin hadir mendengarkan saya mendongeng sore ini. Izin berkenalan, nama saya Budi, tapi bukan adiknya Wati.
Apalagi kakaknya Iwan juga bukan. Saya Budi. Kalau yang ketawa berarti seumuran sama saya, berarti nggak jauh lah ya. Levelnya begitu. Apa namanya ya, saya guru memang, walaupun nggak jujur nggak niat jadi guru, pengennya jadi tentara dulu, tapi jadi guru, kepincut jadi guru, nggak sengaja akhirnya kelamaan, dan sekarang kerja di pilihan hidup. Saya nggak mengawali guru di SDIT Ummul Qura sebenarnya di Depok, kemudian lanjut agak lama di Semut-Semut. Kalau pernah dengar SD Semut-Semut di Cimanggis itu saya lah angkatan pertama pendirinya. Kemudian ke Rafflesia dan Sabilina. Sabilina itu juga kumpulan alumni sekolah alam, terutama dari jebolannya Ciganjur. Lalu gesernya ke Citra Lebah, sekolah sendiri kebetulan. Jadi kalau di Citra Lebah nggak jelas, yayasan iya, kepala sekolah iya, guru iya, tukang kebun iya. Kadang-kadang keamanan, nambah begitu. Baik, saya senang sekali jadi guru dan senang sekali ketemu dengan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah jariahnya akan menyebar, akan banyak, akan melimpah dari kegiatan sehari-hari yaitu memberikan ilmu. Amin, Allahumma amin. Baik, barangkali sekedar sharing ya, sharing tentang, kalau judulnya kan biar agak rame, ayat-ayat di BA gitu. Latar belakangnya ini adalah disertasi saya yang baru aja diujikan sebulan yang lalu, sidang tertutupnya, dan alhamdulillah dibantai, gitu ya, dibantai. Profesornya 4, 1 doktor, dan alhamdulillah habis saya di situ. Tapi saya senang gitu ya, karena kan kalau kata teman saya yang udah lulus duluan, tugas murid itu belajar dan disalah-salahin supaya tahu benarnya gitu. Alhamdulillah. Nah, kenapa BBA? Awal mula saya penasaran dengan bukunya Bunda Septri, Pak Hendi, dan Ustaz Ferus ya, yang mungkin juga teman-teman sudah baca semua. Saya penasaran, saya baca, saya telaah, karena di beberapa titik agak-agak nggak ketemu gitu dengan pengalaman sehari-hari gitu kan. Lalu dengan basic pernah belajar peternakan sekaligus sastra Arab, itulah kemudian masa nggak bisa dikulik lebih dalam gitu kira-kira. Dan akhirnya jreng saya mulai BBA. Nah, latar belakangnya jadi ganti tuh, bukan itu ternyata. Yang pertama adalah betapa sekolah-sekolah di luar negeri, pendidikan luar negeri, terutama di Skandinavia dan Jepang, itu punya concern cukup banyak dengan pendidikan berbasis alam. Mereka menyebutnya forest school. Kalau di Swedia itu namanya Skogsmull. Jadi kira-kira kalau di sana taman wisatanya itu sebenarnya sekolah, di mana semua pemandu wisatanya menjelaskan karakteristik alam yang mereka tempati. Jadi kalau ada, dan pakai badut pula gitu, pakai baju badut pula gitu di Swedia itu. Tapi mereka bilangnya sekolah itu. Jadi misalnya ada tokoh satu di depan ternakan, jadi cerita tentang ternakan itu, riwayatnya, sejarahnya, cara berkembang biak dan sebagainya. Kemudian makin penasaran gitu ya. Ada riset juga di Polandia dan di Skotlandia yang menyatakan bahwasanya salah satu penyakit yang dialami anak-anak masa kini adalah kurang gerak gitu. Jadi udah masuk penyakit di sana, disease maksudnya, sudah masuk disease. Jadi agak makin ini ya, makin kebutuhannya makin menelisik makin lebih dalam gitu. Lalu lari ke Kanada dan ke Amerika Serikat, mereka agak sedikit akademik. Mereka menjadikan belajar bersama alam itu sebagai sarana meningkatkan kemampuan akademik, terutama dalam hal sains dan sosial sains, terutama di komunikasi dan ekonomi, serta sosiologi kalau saya nggak salah baca ya, mudah-mudahan. Nah, dua itu kemudian saya jadikan latar belakang besar dalam tulisan BBA ini, karena di saat yang bersamaan ada rilis dari pemerintah bahwasanya nilai PISA kita jeblok lagi di tahun 2018, terutama di literasi sains dan di literasi bahasa. Jadi jelek banget gitu. Kalau saya nggak salah sih cuma setingkat di atasnya Mozambik. Dan kalau diukur secara umum, kita ini ada di level 1, sementara rata-rata yang diharapkan itu di level 2.
Brunei saja sudah ada di level 3. Brunei yang baru merdeka kemarin sudah ada level 3. Jadi kalau di ASEAN kita paling bawah. Teman kita tuh Filipina sama Timor Leste. Levelnya itulah kira-kira. Sama Kamboja udah beberapa level ketinggalan. Nah, pemerintah bilang, gimana caranya meningkatkan literasi sains? Terutama dalam hal, jadi gini, definisinya pemerintah tuh gini, literasi sains yang saya baca ya, itu bagaimana anak mampu menggunakan kemampuan sains dan bahasanya dalam menyelesaikan problematika sehari-hari yang mereka hadapi. Jadi kira-kira mudahnya, dalam bacaan saya, anak-anak kita tuh hafal tentang tahu gitu tentang anatomi tubuh, tapi tidak bisa bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Tahu kalau sampah itu bisa bikin banjir, tapi tetap tidak mau buang sampah pada tempatnya atau memilah sampah nggak mau. Jadi kira-kira itu masalahnya. Maka ketemulah titiknya di situ BBA. Oh kalau gitu memang, kalau saya ingat banget dulu Pak Hendy pernah bilang ke saya, diamprokin, anak-anak kudu diamprokin. Bahkan ternyata kalau dari perkembangan berikutnya yang saya tulis, nggak cuma anak-anak, orang dewasa pun kudu diamprokin. Kalau kamu tahu ya, diketemukan, dicelupkan, dipaksa bergaul dengan alam sekitarnya. Nah disitulah definisi bersama yang disampaikan Bu Setri, Pak Hendy dan Satker terjawab. Jadi kudu diketemukan langsung. Nah kemudian karena saya kuliah di kampus PTIQ yang kepanjangannya sudah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, bagaimana Quran memandang? Nah kemudian ditambah dengan perspektif Quran, dan begitu dibedah, itu Masya Allah. Kecil sekali rasanya diri ini melihat bagaimana Al-Quran memandang BBA. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya yakin betul apa yang saya temukan ini hanya hanya sedikit sekali dari perhiasan permata berlian tentang BBA dalam Al-Quran. Karena saya yakin banyak sekali. Kebetulan memang PTIQ 2 tahun terakhir itu agak-agak nyeleneh gitu kuliahnya. Nyeleneh itu gini nyelenehnya. Dia suka banget ngedatengin 2 ahli yang bertabrakan. Misalnya ada ahli hidrologi, diketemukan dengan ahli tafsir. Gitu. Suruh jelasin masing-masing proses, dan kita mahasiswa suruh nyerap dua-duanya. Nah, itu yang agak langka sebenarnya di kampus-kampus lain yang seperti itu. Pernah juga dengan ahli astronomi, dengan ahli tafsir juga. Itu Masya Allah itu. Makanya kita jadi punya wawasan ternyata sainsnya begini, Quran punya pandangan gini. Ada nggak yang nggak ketemu? Ada yang nggak ketemu? Ada. Dan ketika tidak ketemu, kata Profesor Darwis, Direktur Pasca kami, mengatakan, kalau nggak ketemu, berarti kita secara manusiawi, secara ilmu, belum sampai. Kira-kira. Jadi bukan berarti tidak ada, belum ketemu, belum sampai. Kemampuannya belum ada ke sana. Maka tugas-tugas, mungkin ya, saya yakin teman-teman juga punya tugas yang sama akhirnya, membuktikan supaya sampai tadi. Baik. Mohon izin sekarang saya share screen. Nah, karena kalau Budi aja nanti jadi repot ya, nggak ada Iwan ya soalnya. Baik, mohon izin bertanya, apakah aman di layar bunda-bunda sekalian, bapak ibu sekalian? Aman ya? Belum full screen. Oh, belum full screen ya, saya full screen. Bismillah. Sudah. Ya. Aman itu kode di sekolah kami, Bunda, kalau lagi Zoom Class itu. Aman? Aman. Aman, amin. Berarti enggak ya? Oke. Baik. Ayat-ayat BBA. Di bawahnya sebenarnya persepsi yang saya tulis, belajar bersama alam perspektif Al-Quran. Seperti itu. Yang akan kita coba obrolkan sore ini, setidaknya 4 ini. Yang pertama isyarat BBA dalam Al-Quran. Isyarat itu kalau di PTIQ itu apa tanda-tanda? Isyarat ini isyarat dari bahasa Arab, tanda-tanda. Al-ayah itu tanda-tanda tentang BBA dalam Al-Quran. Kemudian materi cakupannya apa aja? Lalu yang ketiga, skopnya sampai mana? Kemudian yang terakhir, strategi BBA. Nah, gimana KBM-nya gitu kira-kira, simpelnya gitu. Gimana KBM-nya? Sama nggak yang kita hadapi selama ini? Atau ternyata malah beda banget? Gitu. Baik, pelan-pelan mohon izin kita
Nah, sebelumnya saya ingin memberikan box gitu ya, garis bawah tentang perspektif ini. Ini kan yang 1-2 itu kan definisi secara leksikologi ya, secara bahasa ya. Nah, yang bawah itu adalah pandangan saya. Bahwasanya gini, Bapak Ibu, ini bukan islamisasi pengetahuan, bukan. Ini pandangan Al-Quran saja terhadap BBA. Karena nanti, terutama yang berpikirnya agak-agak liberal gitu, berpikirnya gini. Nah, berarti kalau nanti sainsnya berubah, BBA-nya berubah, Quran udah nggak cocok dong. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi bagaimana Al-Quran memandang BBA saja. Versi Budi aja. Karena nanti ada versi-versi yang lain pastinya. Baik yang mengoreksi, yang sebagai antitesa maupun yang mendukung. Seperti itu ya Bapak Ibu, biar nyaman, karena khawatirnya jadi tafsir Al-Quran ala BBA, jangan sampai lah gitu. Belum pada kapasitasnya kami di level itu belum. Jadi ini pandangan aja. Hanya memang didukung oleh tafsir, kira-kira tafsir baik klasik maupun modern. Karena kalau di PTIQ itu standarnya harus 2 itu muncul, klasik modern harus ada. Dan ditabrakkan dengan penemuan ilmiah. Seperti itu. Dari berbagai macam bidang. Makanya kadang-kadang agak-agak bikin mengernyitkan dahi karena suka nggak ketemu. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini 10 kata yang saya pilih yang mengisyaratkan belajar bersama alam ada dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nazar, ra'yu ke kanan, ra'yu, al-basar, as-sam'u, al-fikr, al-aql, tadabbur, al-dzikr, al-fikr, dan al-mutasawwimin. Ini favoritnya Ustaz Feros ini, al-mutasawwimin. Baik, kita coba bedah satu-satu. Ini an-nazar. Ayatnya banyak sekali. Saya ambil contoh satu. Qulin buru mada fis samawati wal ard wa ma tubnil ayatu wan nudur an qaumil la yu'minun. Wan nuduru an qaumil la yu'minun. An-nazar itu definisi mudahnya itu melihat, merenungkan, memikirkan. Kalau yang pernah belajar filsafat, ini filsafat Islam maksud saya. Ini filsafat Islam yang burhani, yang ada bukti. Jadi ini nanti ketemu dengan yang namanya al-aql. Ini melihat dengan merenungkan, melihat sambil megang, sambil memikirkan. Bahkan di beberapa tulisan jurnal yang saya baca, ini lebih ke arah ingin membuktikan. Di ayat lain yang terkenal misalnya yang kita suka baca, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at ilal akhir ayat. Nazar di situ merupakan perintah buat orang Mekah agar melihat dengan seksama gitu, dengan lebih teliti, lebih dalam tentang ibil, unta betina. Kenapa ibil? Ibilnya itu kan, ibil saat itu adalah hewan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Mekah. Nah, di sini pula yang menjadi dasar bahwasanya kegiatan nazar, melihat dengan merenungkan ini diawali dari lingkungan sekitar. Jangan jauh-jauh dulu. Nah, ini ketemu nih dengan BBA-nya Bunda Septri itu. TK, gang atau RT, TKA, SD, kelurahan gitu, dan seterusnya. Lingkungan sekitar. Bahkan saya pernah ingat sekali itu, setidak-tidaknya anak tahu di mana posisi pohon mangga di sekolah, di sebelah mana aja. Nah, dari sini, karena dia ada nazar itu nanti punya teman tuh yang berikutnya kita bahas, basar sama ro'a, melihat. Semua kalau pakai bahasa Indonesia melihat semua, tapi konteksnya beda-beda. Nah, perintah di sini suruh ngamatin apa? Ngamatin langit. Makanya kata-kata perhatikan. Bukan lihat, perhatikan. Kalau memperhatikan kan pasti selain kedua mata juga pikiran tertuju ya ke satu objek. Pasti itu. Bahkan kadang-kadang rasa juga ikutan rasa.
Itu yang pertama. An-nadhar. Yang kedua, ra'yu. Dari kata ra'a. Ra'a yara ra'yu. Alam tara anallaha anzala minas sama'i ma'a. Fatusbihul ard mukhdarrah innallaha latifun khabir. Tidakkah engkau memerhatikan? Nah, sama tuh. Sarok memerhatikan juga. Bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit. Jadi Sarok sebenarnya ngelihat. Kalau Tarok itu melihat saja gitu. Mengamati saja. Nonton itu Tarok tuh. Nonton itu Tarok. Bahwasanya hujan diturunkan dari langit. Perhatikan nggak? Fatusbihul ard. Sehingga bumi menjadi hijau. Mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus mengetahui. Jadi ini ada pengamatan, pandangan, penglihatan visi. Jadi sebenarnya konsep dasarnya itu ngelihat tapi dari jauh, agak jauh lah. Nazar lebih dekat, Taruh ini nonton lah gampangnya. Tapi nonton juga konsen kan? Nonton bola tuh konsen banget tuh kadang-kadang. Sampai gorengannya nggak dihabisin. Itu apa namanya? Ya. Nah, yang ketiga, al-basar. Ini sebenarnya melihat juga, kata apa? Dasarnya melihat juga. Walaqad dara'na li jahannama katsira. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ila akhir ayat. Nah, cuma gini, basar melihat, tapi melihatnya melibatkan hati. Melibatkan hati. Kan di sini, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat. Memiliki mata tapi enggak apa namanya dipergunakan untuk melihat. Jadi apa namanya ya? Basar itu melihat sambil mengakui gitu. Oh, kalau bahasa pendidikannya saya duga itu insight. Oh, itu yang muncul. Nanti bisa kita obrolkan lah. Tapi saya dapatnya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata, tapi ada yang nggak melihat. Karena kalau ngelihatnya cuma pakai mata, fisik, hatinya nggak melihat tuh jadi deny gitu, menolak kebenaran. Maka basar itu melihat dengan hati. Maka levelnya basar itu di atasnya nazar sama ro'a. Yang dua itu bisa jadi melihat sampai dapat bukti, tapi hatinya nggak ngakuin. Nah, di sini mungkin perbedaannya BBA alanya Forest School tadi yang barat sama yang Amerika dengan BBA-nya ala sekolah alam yang insya Allah Islami di sini. Karena tujuannya ada di sini sebenarnya. Melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Sebenarnya di situ. 3 yang pertama. Yang keempat, as-sam'u. Mendengar dan memperhatikan juga. Kok bisa? Coba kita lihat ayatnya. Al-Baqarah 2 ayat 75. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu seorang muslim sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahami padahal mereka mengetahui. Coba di sini mendengar firman Allah lalu mengubahnya. Dengar kemudian mengubah. Berarti pendengarannya membawa kepahaman. Pendengarannya membawa kepahaman. Terus diubah. Ini sebenarnya peringatan buat muslim terhadap perilaku ulamanya ahlul kitab, Nasrani wa Yahudi. Mereka dengar, mereka tahu kalau Rasulullah itu Muhammad itu memang kudunya dia. Tapi pengen coba ngubah gitu. Sampai sekarang begitu. Di ayat lain, basar dan sam'u itu paket. As-sam'u wal basar wal afidah. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, urutan selalu kayak gitu. Sam'u, basar, kadang-kadang abzar, as-sam'u, al-abzar, wal-afidah. Yang menarik ini, sam'u sama dengan ini, selalu bentuknya tunggal. Sementara yang dua tadi, al-abzar, basar jadi al-abzar,
dan faidah hati jadi atau fuad jadi afidah jadi jamak. Nah, ini dari jurnal yang saya dapat dari UKM Malaysia itu mengatakan bahwasanya di organ tubuh kita telinga itu hanya bisa mendengar satu objek, satu sumber suara, maaf. Sehingga ketika ada informasi yang masuk atau ada berita yang masuk, pasti akan masuk. Nggak mungkin nggak, selama sumber suara itu dominan. Makanya kalau kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba ada di luar ada bunyi yang lebih keras, kita akan nengok, spontan. Karena memang konteks penciptaan seperti itu. Nah, berbeda dengan al-absor dan al-afidah. Al-absor penglihatan yang tadi, dan al-afidah itu hati, itu bentuknya jamak. Artinya apa? Kita bisa mengendalikan mau ngelihat yang mana dan mau merasakan yang mana. Nah, ketika dikaitkan dengan pembelajaran, maka betul memang dimulai dari bagaimana kita didengar anak hati ke hati. Ngomong yang tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan sini, kok bisa jadi modalitas belajar? Ya bisa banget. Di teman-teman di Forest School di Scott School di Swedia itu, salah satu kegiatannya agak unik dia. Dia kegiatannya tuh kalau di kita mungkin trekking hiking gitu. Tapi tugas anak-anak mendengarkan berapa banyak suara burung yang dia dengar. Itu kegiatan seperti itu. Kita kalau saya belum pernah sih, tapi menarik juga. Kemudian mendengarkan seberapa keras gemercik air. Itu aja. Nah, walau alam saya belum baca terusannya, tapi saya menduga itu latihan kayak semacam belajar fokus, bukan self healing bukan ya, belajar fokus, belajar kalau di literasi sains yang mudah seperti itu menumbuhkan curiosity gitu ya, mungkin itu tugasnya itu aja. Kayaknya di Indonesia belum dengar deh ada tugasnya mendengarkan suara burung berapa banyak itu, kayaknya belum itu, kecuali yang pelihara burung bener ya, kelihatannya belum. Nah, itu sudah 4. Yang kelima, nah ini mungkin yang kita dengar ya, fikir, pikiran, gagasan, pendapat. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Bapak Ibu sekalian, dari depan tadi sampai yang kelima ini selalu sama konteksnya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi targetnya suruh memperhatikan, nazar, suruh ro'a, suruh nonton, suruh basar, suruh melihat dengan hati, suruh mendengarkan. Yang ini juga sama, suruh memikirkan. Jadi konteksnya selalu begitu, selalu dengan objek kebendaan yang Allah ciptakan di bumi. Ini juga sama. Cuma kalau di Al-Fikr, itu sebenarnya buah dari nazar, buah dari basar, buah dari ro'a, buah dari sama. Difikirkan. Mulai kalau bahasanya BBA tuh yang saya dapat dari tim BMC itu semi abstrak ya. Mulai ke arah semi abstrak ini. Dari pengalaman lapangan tadi, ngelihat, memperhatikan, mendengar tadi, masuk ke ranah semi abstrak. Dipikirkan, direnungkan, dianalisa mungkin. Jadi setelah pendataan di luar, pendataan data-data sains, data-data tentang objek alam tadi, kembali ke kelas, kembali ke ruang belajar untuk merenungkan, membuat analisa, atau paling setidaknya mendata. Ini di konteks Al-Fikr yang saya temukan. Ayatnya banyak banget nih, di atas 80-an. Makanya profesornya minta, kasihnya jangan 1 dong, banyak gitu, 2 atau 3. Berikutnya al-aql. Ini kita akan agak sedikit ngobrol nanti mungkin ya di sini. Saya ambil di Ar-Ra'd ayat 4. Wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil akl inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman, pohon kurma bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tapi kami lebihkan tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Jadi walaupun suka gitu kan ya kalau nanam ya, di tanah yang sama, penanganan yang sama, bibit yang sama,
Tapi hasilnya beda rasanya. Ada yang asam, ada yang manis. Ada yang buahnya besar, ada yang buahnya kecil. Ada yang buahnya banyak, ada yang sedikit. Supaya berpikir. Nah, di sini berpikir yaqilun diterjemahkan dengan mengerti. Jadi kalau insight-nya yang pertama tadi aha baru aha aja, ini sudah levelnya ke kesimpulan. Tapi akal yang saya temukan dalam beberapa referensi bukan akal dalam arti otak. Otak itu menurut Imam Al-Ghazali adalah organ tubuh. Akal itu berpikir. Menggunakan akal itu menggunakan pikiran sehingga bisa paham. Kalau lihat ayat ini itu nggak bisa di semata-mata akal itu akal itu difungsikan sebagai rasio gitu. Di sini ada unsur ketuhanan. Susah membuktikan. Ya bisa sih dianalisa kenapa yang satu berdampingan, yang satu buahnya banyak, satu sedikit, satu manis, satu tidak manis, satu besar atau kecil bisa. Tapi yang pertama ingin dikejar adalah bahwasanya Allah itu maha besar, Tuhanmu itu maha segalanya. Walaupun sama-sama bibitnya, sama-sama penanganannya, hasilnya bisa beda kok. Suka-suka kami lah gitu kira-kira. Nah, akal itu tujuannya ke situ sebenarnya. Berarti makhluk berakal itu makhluk yang mau mengakui, mengerti bahwasanya Tuhanmu, Tuhan kita itu lebih dari segala-galanya. Nah, cuma nih, saya kan kasih garis dalam kurung ya, empirik ya. Akal itu selalu diawali oleh analisa dan pembuktian. Sebenarnya ini dorongan buat kita Muslim untuk menjalankanlah ilmunya Bunda Setri tentang literasi sains tempo hari. Harus kurius, harus mendata, harus membuat hipotesa, harus membuat analisa, harus buat kesimpulan, harus begitu terus. Karena tujuannya nanti ada di ujung yang suka kita dapat dari Bunda Setri jadi khalifah nanti tujuannya. Tapi khalifahnya bagaimana nanti? Itu al-akal. Nah, Imam Al-Ghazali juga menarik mengatakan akal itu sebenarnya qalb. Akal itu adalah qalbu, hati. Jadi akal itu kaitannya dengan rasa, dengan iman. Itulah kenapa saya ingat sekali dulu ketika rame-rame awal, kenapa nggak boleh makan daging babi karena mengandung cacing Taenia saginata. Dan kemudian ada yang protes, nggak boleh kayak gitu. Karena yang pertama di awal adalah memang kita beriman dulu. Gitu. Nah di sini maksudnya, karena akalnya ada di hati. Jadi hati itu akal. Baru kemudian kita analisa dengan sains, dengan BBA. Seperti itu. Saya jadi bisa nerima tuh. Karena awalnya juga, masa sih nggak boleh pakai alasan. Nah khawatir nanti, ini ketemu nih, kenapa sebabnya beda-beda gini hasilnya, lalu kalau itu Quran salah dong. Quran tidak salah. Yang bakalan suka dianggap perlu diperbaiki, perlu dikoreksi itu adalah tafsirnya dan temuan-temuan kayak begini. Karena sepanjang pengalaman saya belajar di PTIG ada statement 99% itu tafsir objektif, 1% subjektif. Nah, salah satunya kalau kita suka dengar kenapa di tafsir Al-Misbah itu jilbab dianggap budaya Arab karena penulisnya ingin membela anaknya. Itu yang saya dapat informasinya. Di sebagian teman-teman malah tidak dipakai itu. Tafsir Al-Misbah. Ya, berikutnya tadabbur. Nah, tadabbur level lebih tinggi daripada al-aql. Merenung, mencari, menyimpulkan. Ini apa ya? Mungkin kalau enaknya itu, saya mau pakai istilah bertapa tuh kurang pas juga. Kontemplasi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah? Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga lupa tadi mengingatkan, Al-Quran dalam hal ini, yang kita obrolkan sore ini, itu dalam dua makna. Yang qauliyah, yang tersusun dalam mushaf, dan yang kauniyah,
yang tersebar di alam raya. Jadi kalau tadi di awal saya cerita, harusnya kalau belum ketemu gimana? Ya kita aja belum mampu gitu. Karena harusnya ayat kauliyah tidak bertentangan dengan ayat kauniyah. Jadi perintah afaliyatadabbarunal Quran, apakah Anda tidak merenungkan? Merenungkan dua, merenungkan ayat-ayat secara teks dan ayat-ayat secara konteks. Maksudnya begitu. Nah, dulu banget kan zaman saya SMA itu terkenal tuh tadabbur alam gitu ya. Tapi tadabbur alam tapi ngaji gitu, ngaji Quran gitu, baca Ustaz. Harusnya tadabbur alam itu ya keliling-keliling gitu. Oh tuh ada gunung tuh, gunungnya begini gitu. Masa saya bilang ini nggak ketemu nih, anak rawi sama anak sekolah alam nggak ketemu, harusnya ketemu harusnya. Jadi deh tadabbur alam yang benar gitu. Jadi harusnya tadabbur alam sambil bawa ayat sambil ngelihat objeknya gitu. Bener nggak sih gitu. Maksudnya itu. Dan harusnya tidak bertentangan. Makanya ketika nggak ketemu, seakan-akan nggak ketemu antara ayat kauliyah dan ayat kauliyah, kitanya belum sampai. Baik sainsnya maupun tafsirnya belum sampai. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kitab tafsir itu berkembang ya. Masih ada aja yang menemukan. Para mujtahid itu ada. Tiap abad Allah kirim ada 1-2 orang ada. Jadi nggak perlu khawatir kita kehilangan. Insya Allah akan ada pembaruan. Nah, di sini makna tadabbur. Ini syarat nih buat kita belajar bersama alam. Jadi boleh dong nanti izin sama kepala sekolahnya itu mau tadabbur alam sama anak-anak gitu. Kebun belakang. Ya, metik jambu, metik pisang gitu kan, dimasak bareng, beli buka. Boleh aja kali ya. Tapi tadabburnya seperti itu. Baik. Berikutnya adzikr. Adzikr kita suka mengarahkan ke zikir. Nggak salah. Tapi kurang banyak. Karena ternyata dalam pendidikan, menurut istilah pendidikan di kamus Arab itu, adzikr itu dimaknai sebagai menyimpan, mengamati, menghafal, belajar dalam hati. Nah, adzikr itu keluarnya kapan? Keluarnya ketika ujian portofolio, ketika bikin portofolio, bikin tugas portofolio, itu adzikr. Harusnya orang-orang yang nulis skripsi, tesis, disertasi itu orang-orang yang adzikr, udah sampai level adzikr. Jadi dia udah ke lapangan, udah ngelihat masalah, collecting data, udah analisa, udah merenung, udah tadabbur tadi, udah kontemplasi. Nah, sekarang tinggal adzikr. Adzikr itu sebenarnya menyimpan data, lalu menorehkan dalam sebuah tulisan-tulisan kalau di pendidikan. Makanya ini kira-kira mendekati ke ujian lah gitu, atau tugas-tugas lah. Apakah buat proyek atau buat buat mengerjakan soal-soal ulangan, itu ada di adzikr. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Menerima peringatan. Yang udah dapat di depan tadi. Ya, kan? Boleh nggak didefinisikan sebagai memorizing? Boleh banget. Cuman tidak sebatas itu. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Menerima peringatan, menerima pengalaman, mendapatkan pengalaman dan seterusnya. Ini harusnya muncul ketika anak-anak membuat laporan kegiatan di lapangan. Kemudian, ini yang suka dengan al-fiqh. Fikih suka dengannya ke arah ibadah. Gitu. Di BBA yang saya temukan, menurut literasi, fikih di sini dekat dengan definisi kepakaran. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahuna fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Enggak sepatutnya semuanya orang mukmin itu pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu, untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat jaga dirinya. Ini waktu itu sih case-nya
perang ya, suasana perang. Jangan pergi perang semua lah, kalau nanti semuanya perang nggak ada yang ngajar lagi. Nah, tapi apa namanya di BBA saya mendapatkan keterangan bahwasanya al-fiqh ini kepakaran dalam sebuah ilmu. Kepakaran. Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian pakar-pakar di bidangnya masing-masing, di levelnya masing-masing, di objek apa namanya kegiatannya masing-masing. Nah, BBA seharusnya prosesnya menghasilkan anak-anak atau orang-orang yang memiliki kepakaran. Kepakaran tentu bukan dalam arti punya gelar ya, akademik bukan. Tapi apa namanya ya? Tapi paham betul. Seperti kalau kita suka mengundang apa namanya ya? Guru tamu, itu kan kita anggap dia pakar. Kalau di sekolah saya misalnya, ketika kami belajar tentang anatomi tubuh ayam, yang kami undang ya tukang ayam yang biasa motong ayam dan bela-bela isinya gitu. Maksudnya pakar seperti itu. Dia tahu betul, paham betul, ngerti betul gitu. Nah, harusnya pembelajaran BBA itu ke arah situ, menggunakan apa namanya alam sekitar. Nah, ini apa namanya yang terakhir isyaratnya, yaitu al-mutasawwimin, menangkap kesan dan punya firasat. Ada di Al-Hijr ayat 75, 74, 75 saya ambil. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dzalika laayatil lil mutasawwimin. Inna ayatil lil mutasawwimin. Ini konteksnya adalah di kaum Nabi Lut yang dijungkir balikan, hujan dengan batu karena tindak tanduk mereka. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda. Nah, ada tanda-tanda lagi tuh, al-ayah, tanda-tanda lagi tuh, isyarat ayah tuh mirip-mirip ya, bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Ada kesan, firasat. Jadi gini, kalau orang sudah melakukan kegiatan di luar, berpunya pengalaman di alam, kemudian sudah menganalisa, sudah melihat lebih dalam, menganalisa, bahkan sampai berkontemplasi, kemudian memikirkan, nah, dia tuh punya kumpulan data dalam yang otomatis akan muncul dalam dirinya, yang disebut firasat. Atau kalau beberapa tafsir itu mengatakan dia bisa buka tabir, makanya disebut al-mutakbirin. Enggak gini kira-kira. Kita suka dengar istilah dari orang-orang tua, ini cuacanya ngelekap nih. Insya Allah sore hujan, biasanya sore hujan. Kayak gitu. Nah, ternyata konteks ini juga disebutkan di Al-Quran. Ketika seseorang memiliki pengalaman yang cukup matang di lapangan, dia bisa punya proyeksi. Nah, kira-kira kalau di kehidupan yang apa namanya yang sekarang ada ya, proyeksi itu bisa muncul ketika proyeksi apa namanya cuaca, proyeksi saham, proyeksi kurs mata uang. Nah, sekarang ada lagi proyeksi apa namanya COVID ya, naiknya bulan apa begitu kira-kira. Nah, itu namanya al-mutasawwimin. Jadi BBA, belajar bersama alam, ketika sudah saking dalamnya, itu anak-anak punya kesan. Sehingga dia bisa muncul begini, kesannya salah satunya mungkin ya. Ini banyak sampah. Kalau nggak dibersihkan akan ada penyakit. Itu sebenarnya al-mutasawwimin yang muncul, rekaman-rekaman sebelumnya. Karena mungkin dia pernah melihat tempat yang banyak sampahnya, kemudian banyak juga orang yang kena penyakit di situ. Makanya jadi agak penting untuk diketemukan langsung dengan alam di situ. Nah, kalau udah levelnya sampai al-mutasawwimin, bisa dikatakan sudah bukan selesai ya, sudah mumpuni sekali seorang pembelajar itu. Karena dia sudah punya rasa yang dalam. Dia punya firasat, punya kesan yang dalam. Dia bisa menyikap takbir, bahkan kalau dalam beberapa tafsir atau bari misalnya mengatakan juga dia bisa membuka takbir. Itu 10 ini Bapak Ibu 10 isyarat yang saya ambil. Sebenarnya ada beberapa isyarat yang lain, cuma yang cocok yang ini ya. Yang akan bisa kita pakai di KBM sehari-hari. Kemudian mohon izin ini cakupan materinya. Ini yang saya temukan. Ada yang kurang ya.
Masya Allah nih. Astronomi ada 8 item yang disebutkan. Yang terakhir ukurannya nggak masuk ayatnya. Nah, ini ada penciptaan alam semesta, bentuk bumi yang bulat, garis edar rotasi surya, lapisan-lapisan atmosfer, sabuk Van Allen, hujan, angin, lapisan pelindung di atas bumi. Disebutkan gaya magnetik. Ini cakupannya ini yang saya dapat ya. Pasti ada yang kelewat ya, ada yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua geografi, fungsi gunung, pergerakan gunung, dan gunung itu bergerak, dan ternyata dibuktikan oleh ilmuwan, gunung itu bergerak. Dasar lautan yang gelap, sungai bawah laut yang baru aja ramai ketemu di Brasil, api dasar laut, laut yang tidak bercampur, nah ini yang sering diangkat nih kalau di Instagram gitu ya, muncul ini, air sumber kehidupan, kemudian lapisan pelindung atau ini yang tadi terkopi di sini. Kemudian fisika, rahasia besi, relativitas waktu, penciptaan yang berpasang-pasangan. Fisika. Ini saya lupa nama penulisnya, Muhammad Al-Azizi kalau saya nggak salah. Bukan biologi ya? Penciptaan yang berpasang-pasangan itu malah fisika ya? Malah fisika, Bunda. Dia Al-Azizi fisika. Itu unik ya. Kemudian, biologi malah ini. Dalam rahim, manusia dalam rahim, jenis kelamin, zigot, bungkusan tulang oleh otot, 3 tahapan bayi dalam rahim, air susu ibu, rahasia otak ya, bukan akal ya. Jadi kalau ada orang bilang otaknya di dengkul tuh udah pasti salah, karena otak tuh organ di atas gitu. Tapi kalau akal bisa jadi di dengkul ada, karena buktinya apa? Kalau lagi jalan ada kotoran itu langsung lompat, berarti akalnya ada di dengkul, langsung spontan gitu. Kemudian sidik jari biologinya. Ini pasti sebagian kecil aja. Saya belum dalam aja karena diburu waktu kemarin ya. Hewan yang terkenal ini unta, lebah, semut, laba-laba. Kemudian ada gajah sebenarnya, halfil itu belum masuk ini. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Satu sama, tumbuhan berpasang-pasangan, perkembangbiakan tumbuhan. Yang nomor 2 ini, Bun, sampai ke arah itu, apa namanya kalau di IPB itu, pemulihan tanaman. Masya Allah. Jadi dan memang akhirnya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya harus ada upaya pemulihan tanaman. Jadi kalau dikaitkan dengan deret ukur, deret hitung itu ternyata udah diomongin sama Quran. Di satu masa Rasulullah tuh jalan nemuin petani kurma, lalu kasih pendapat gitu ya, pendapat, kemudian diikuti pendapatnya, ternyata besoknya gagal. Lalu kemudian kata Rasul, udah kamu lebih tahu lah urusan kamu lah gitu. Iya. Jadi dan harus berhasil. Gitu. Kemudian, nah ini yang nomor 3 saya malah belum sempat dalami banget nih, cuma dapat berkomunikasi, ini seru nih kelihatannya. Kelihatannya tentang ini, apa namanya, penyerbukan. Lalu, saya kan basicnya IPB-nya sebentar, nggak kayak Bunda Sepri. Nah, saya kencangnya di sini nih. Bapak Ibu sekalian, BBA itu objeknya nggak melulu alam dalam arti biotik, abiotik saja, dalam arti benda. Abiotiknya bisa juga berupa sejarah, berupa lingkungan budaya, berupa adat istiadat, norma, kepercayaan agama, dan sebagainya, itu juga bagian dari objek BBA. Kalau teman-teman Bapak Ibu guru melihat buku dari Diknas itu, saya lupa bukunya, panduan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 revisi 2016 itu disebutkan tuh, bahkan yang tadi saya sebutkan tuh ada semua di situ. Bahwasanya kita harus mengeksplor lingkungan budaya, lingkungan adat istiadat, norma, agama, sampai seni, kemudian stratifikasi masyarakat sekitar. Itu BBA juga. Jadi BBA nggak melulu objeknya alam dalam arti biotik gitu. Saya sini juga. Nah, ini contohnya adalah tentang sejarah umat terdahulu, Lailatul Qadar, Ashabul Kahfi, Fir'aun, banjir kapal Nabi Nuh dan kaum Sodom. Di Ashabul Kahfi, kata salah satu promotor saya, itu sebenarnya ayat terbaik, terutama
ayat dari mulai ayat 77 sampai 82 yang itu loh yang ketemu dengan Nabi Khidir itu apa namanya ayat terbaik untuk kasus magang internship. Oh, oke. Ya. Karena Nabi ya magangnya sama Nabi gitu. Nabi Musa magangnya sama Nabi Khidir gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi harus level. Kemudian, tapi gini juga ada yang mengatakan di Ashabul Kahfi itu juga itu ilmu komunikasi sebenarnya. Bagaimana cara pengendalian emosi, pemilihan kosakata dan mimik ketika bicara. Nah, saya ikut kalau baca ayatnya suka ikut emosi tuh. Mungkin gemesnya Nabi Khidir sama Nabi Musa kali ya. Kalau pakai bahasa Betawi, bawel banget loh. Mungkin gitu kali, pengen gitu kali. Gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian itu ininya apa objeknya ya. Nah, dari bagian yang tadi itu yang terakhir, maka BBA itu sebenarnya semua kalangan. Semua kalangan. Bahkan kalau saya ngutip pendapatnya Gus Baha Nur Salim dari Pondok Sarangan itu, konteks Quran itu sebenarnya juga banyak yang ditujukan ke non Muslim. Lihat sana biar bukti ada Allah. Lihat sana apa namanya tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Seperti itu. Dan yang namanya hidayah kan tidak terbatas usia kan. Berapa banyak orang yang baru dapat hidayah ketika usianya sudah menjelang sepuh kan begitu. Jadi konteks BBA itu sebenarnya bisa sama siapa aja. Bisa sama siapa aja. Tadi siang kami menunaikan amanah dari Salam Eid Bogor itu membagikan bingkisan ke ini juga saya ngajak anak-anak untuk ini ya apa praktek yang tadi saya sampaikan mempelajari serata apa namanya kepercayaan. Saya bilang sama anak-anak apa namanya nanti kita akan membagikan beberapa bingkisan yang menerima itu non muslim dan kebetulan ketemu dan ngobrol apa namanya anak-anak mengenal sosok non muslim itu dengan sangat baik, sangat nyaman. Dan non-muslim itu melihat anak-anak kami yang berkerudung, bercelana panjang, gitu kan. Itu juga dengan mereka apa namanya menghargai sekali. Dan dia nanya, ini pelajaran apa? Ini PS ini sebenarnya. Lagi belajar tentang apa namanya sosial. Nah itu dia ini banget apa namanya responsif sekali, baik sekali. Itu bukti ya kalau misalnya objeknya itu bisa apa namanya bisa dari mana aja. Kemudian nah ini sebenarnya inti yang saya tulis itu membedah bukunya Bu Setun yang 4 ini nih, tapi versi Al-Quran. Bener nggak sih gitu? Ada nggak sih eksplorasi itu, ada nggak sih perintahnya? Observe itu ada nggak sih gitu? Survei ada nggak sih gitu? Eksperimen ada nggak sih gitu? Kita lihat ya. Ini ayat yang menurut saya menjadi dasar kenapa sudah eksplorasi. Eksplorasi kalau definisi leksikologisnya itu jelajahan lapangan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber dari alam yang terdapat di tempat itu, atau penyelidikan atau penjajakan. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq sumallahu yunsi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah berjalanlah di muka bumi lalu perhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan semua makhluk. Kemudian Allah membuat kejadian yang akhir setelah mati di akhirat kelak. Sungguhnya Allah Maha Kuasa. Jadi ini perintah untuk ya memang banyak jalan sih. Ya, kalau sekarang kan terkenal Islam mainnya kurang jauh gitu. Nah, saya jadi maklum ketika mendengar beberapa sekolah alam yang sudah besar, jalannya bisa sampai ke luar negeri. Ternyata memang ada perintahnya. Ada perintahnya. Menurut Al-Qurtubi, berjalan itu adalah memperhatikan bagaimana manusia diciptakan dengan segala perbedaan. Bayangkan, kitab klasik sudah nyuruhnya kayak gitu. Kitab tafsir klasik Al-Qurtubi itu sudah nyuruh tuh. Kan masa itu bahasa Al-Qurtubi belum ada pesawat ya. Belum ada Google Lens ya. Sudah nyuruh perintahnya kayak gitu. Beliau menjelaskan dengan cara, ayolah jalan, karena banyak manusia itu sekarang berbeda-beda. Menurut Ibnu Katsir, ini masih lebih umum. Perintah berjalan untuk memperhatikan apa saja terdapat dalam ufuk.
ufuk itu dalam beberapa penjelasan tuh ufuk itu ujung bumi. Jadi memang kudu main jauh memang kudu main jauh, nggak boleh deket-deket main ya. Kemudian kalau menurut saya ini jadi dasar menjelajah alam untuk mendapatkan pengetahuan yang bermakna luas. Jadi memang harus keluar lah pokoknya intinya, Mas. Anak sekolah alam kalau nggak keluar bukan sekolah alam. Kira-kira begitu. Pembelajaran berbasis alam kalau lebih spesifik, kalau nggak keluar ya bukan BBA gitu. Maka saya nggak tahu di tempat teman-teman ya. Kalau di tempat saya begitu pandemi, BBA ya off, susah banget. Karena di Bogor sini itu ketat sekali. Sampai-sampai Satpol PP pun datang ke sekolah gitu. Takut-takut kami itu BBA gitu. Susah sekali. Maka beruntunglah teman-teman yang masih bisa ber-BBA, Ria. Karena memang ada perintahnya. Itu eksplorasi. Kemudian observasi ayatnya ini. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karimin inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami telah menumbuhkan di sana segala jenis tanaman yang tumbuh baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Tapi banyak yang nggak beriman. Maksudnya gini, kata yarau itu untuk di mana sebagai kata yanzuru, malah saling mengartikan tuh. Yarau di mana dengan yanzuru. Jadi suruh neliti kenapa tanamannya bisa tumbuh di sini, tumbuhnya besar. Kenapa di sebelahnya kok enggak gitu? Sama-sama tanaman jenis yang sama, di sebelahnya tumbuh besar, di sebelahnya kok enggak. Terus kenapa pula pohon-pohon kayu yang bagus itu hanya ada di Kalimantan itu, di Jawa hanya jati aja itu. Itu kira-kira. Nah, observasi itu kalau di tafsir Al-Muntakhab dan Al-Muyassar itu melihat yang zuru, melihat secara indrawi itu. Jadi menggunakan ini panca indera tuh. Memang ada perintahnya ternyata. Jadi kudu megang, kudu gali, kudu belah, kudu nyicipi, kudu ngukur, kudu apa lagi tuh? Kudu meraba, ya macam-macam lah. Itu memang ada perintahnya. Menurut Masjid Al-Muyassar, kata falyanzur dimanai dengan falyatadabbur. Nah, saling habis dibelah, diraba, digali, suruh merenungkan, suruh berkontemplasi. Nah, saya ingat banget dulu bagaimana cara mengetahui umur pohon, salah satunya dengan cara melihat lingkaran-lingkarannya ya. Berarti kan memang harus dibelah itu kayunya. Baru kelihatan umurnya berapa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kegiatan BBA itu memang ya banyak praktek, banyak di lapangan. Kalau lihat BBA ala-ala K13, ya di alam, tapi cuma pindah tempat. Dia nyatet buku tapi di kebun gitu. Bukan yang ini gitu. Nah, harusnya yang ini, yang seperti ini. Nah, kalau di beberapa tempat itu, yang tadi saya cerita di Proximul itu, mereka sampai kalau di kita namanya super camp kali ya, susur sungai, ya kayak gitu kira-kira. Jadi betul-betul terjun banget. Ya nggak heran kalau kemudian Pak Hendy menyatakan Finland nggak punya kebun, nggak punya hutan, tapi bisa suplai kayu banyak ke dunia itu ya itu karena mereka ini kencang di sininya. Kita kan secara umum jarang lah kemampuan ke situ. Jadi observasi ketika dimaknai sebagai mengamati secara indrawi, nah, Al-Quran juga bilang yang sama. Masya Allah. Ternyata betul Bunda Septri, observasi itu perintah. Perintah loh ya, karena kan ada tuh, awalam yarau, apakah nggak kamu lihat itu, baru suruh lihat. Berikutnya, survei. Nah, udah suruh survei nggak? Survei, definisinya kan mengetahui variabel-variabel. Bisa pendapat, bisa persepsi, bisa sikap, presentasi, motivasi, gitu lah kira-kira. Survei itu ukuran. Nah, ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas diterangkan sebagai pemulihan manusia atas malaikat dengan ilmu. Coba teman-teman fokus ke
Alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu alama bil qalam itu kalau yang saya dapat dimaknai sebagai media pembelajaran secara langsung, maaf media pembelajaran langsung. Betul, media pembelajaran secara langsung yang namanya qalam. Qalam itu alat. Jadi memang harus membuat catatan-catatan. Harus bikin catatan-catatan, bikin apa namanya ya, bikin variabel-variabel yang mau diambil gitu, seperti itu. Itu survei. Dan terakhir eksperimen. Ini ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dan yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. Thayyib, baik, itu apa? Makanan yang baik. Kayak mana? Nah, kata Al-Qurtubi, yang thayyib itu yang punya manfaat. Makanya kemudian muncul ayam broiler, sekarang ada ayam chopper. Itu dari sini nih awalnya. Ayam chopper, tapi banyak bilang ayam kampung. Kalau yang ayam kampung yang resmi punya IPB itu ayam KUKB itu, ayam KUB. Ayam kampung unggulan. Itu Lele Sangkuriang dari sini dasarnya. Karena thayyib itu punya manfaat. Iya sih, daging ayam kampung enak, sehat, cuma lama gedenya gitu. Akhirnya orang emosi jadi nggak manfaat gitu. Kira-kira gitu. Apa namanya? Termasuk apa sih namanya ya? Termasuk thayyib di sini punya manfaat secara ekonomi gitu maksudnya. Harus mensejahterakan gitu maksudnya. Oke, jadi memang harus punya eksperimen, harus bikin. Karena ini kalau secara definisi kan umum saja, thayyib. Thayyib itu kan dekat dengan sehat. Sebenarnya thayyib itu lebih daripada sehat. Punya manfaat ya, menumbuhkan, menyembuhkan, apalagi mengenyangkan, mengenakan, ya gitulah kira-kira thayyib itu. Ini saya ambil yang dari sudut makanan karena paling gampang dirasa dan diukur. Lalu tahapannya. Nah, ini Bapak Ibu tahapannya yang saya dapat. Ini tahapan KBM kayak gini nih. Lapangan dulu. Nazar, basar, ro'a. Nah, kemudian geser ke asam'u, kemudian geser ke sini. Fikr, akal, tadabur. Gitu kan. Kemudian sini bawah adzikr. Gitu kan. Lalu al-mutasawwimin ada di sini. Al-mutasawwimin. Sama ya dengan yang dilakukan sama BBA-nya Bunda Septu itu, sama persis. Nah, ini arahnya begini nih, salah saya. Arahnya gini. Sama persis. Ternyata sama. Jadi memang kuncinya ada di biru sama hijau ini. Harus ke lapangan, kalau enggak bukan BBA itu. Mau sosial objeknya, mau alam objeknya, harus dua-duanya ini jalan. Oke, nah ini tujuan BBA-nya ada 2. Ini mungkin sudah paling ujung. Tujuan BBA ada 2. Yang satu ini ternyata, saya kan selama ini kita suka dapat informasi dari Bu Septi dan Pak Hendi, Pak Ustadz Khalifah. Ternyata yang pertama ini dulu nih BBA nih. Karena tadi tujuannya tadi tuh, dalam semua konteks tadi, tujuannya adalah mengakui kebesaran Allah. Jadi mengabdi dulu, beriman dulu. BBA itu tujuan beriman dulu, supaya imannya tumbuh dulu. Iman tumbuh baru jadi khalifah. Nanti kalau jadi khalifah, dia punya pikiran, saya jadi khalifah ini karena saya punya iman sama Allah, saya menjalankan perintah Allah gitu kira-kira. Nah, khalifahnya itu ada 2 makna. Ada yang saya ambil yang di ayat Al-Baqarah ayat 30. Mengelola bumi, memakmurkan bumi,
menjaga bumi. Karena ada lagi khalifah dalam arti politik yang diturunkan pada Nabi Daud, dan aku berikan padamu sebuah wilayah. Kira-kira begitu ayatnya. Nah, ini tujuannya. Kalau saya boleh pilih, boleh pilih sementara ya, hipotesa saya, sebenarnya tujuan mengabdi ini yang harus diutamakan. Khalifah itu automatically gitu. Nah, jadi bagaimana mungkin menjadi khalifah kalau dia nggak tahu itu bagian dari tujuan dia mengabdi? Nah, jadi seperti itu kira-kira. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan di sini nih. Mengabdi itu kan sendiko dawuh, patuh, taat, apalagi ya, nurut, suruh ngelihat, suruh nazar, suruh roa, suruh basor gitu. Kalau udah yang ini dapat nih, ini mah otomatis gitu. Yang khalifah itu otomatis seperti itu. Nah, kita kadang-kadang suka bypass nih ke sini, tapi ini belum kena, susah. Jadi memang kesini dulu nih. Dan ini Masya Allah ya, dengan kondisi kayak sekarang di mana teknologi informasi kayak begini, ini mah agak-agak berat ini. Apalagi orang-orang yang jualan jualan relativisme, jualan liberalisme kencang banget. Terutama di level-level SD 4, 5, 6, SD SM ya. Karena saya udah menemukan alumni saya itu ada yang mengatakan ngaji itu salah. Keren ya. Seperti itu. Makanya ini jadi dasar nih. Kalau bisa sih makin sering keluar, ininya makin dapat itunya harusnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Barangkali itu Bunda Septri, sepertinya sudah sampai ujung. Mungkin nanti bisa kita ngobrol. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair. Baik. Kajiannya ringan bermakna, jadi masing-masing sepertinya harus membuat satu pertanyaan. Boleh di Zoom sini, boleh dilempar di grup, tapi masing-masing wajib membuat satu pertanyaan. Acaranya sukarela, tapi wajib bikin pertanyaan, coba itu. Mas, itu dereng di ini, masih I still see your screen. Oke, ya. Monggo yang itu. Atau mau sharing juga boleh banget. Karena kan sebagian sudah melaksanakannya. Atau mau bertanya yang sekiranya terus kudu kumaha. Misalnya homeschooler, terus apapun itu. Give us a question. Satu pertanyaan aja. Pernyataan juga boleh tuh dikasih ini lagi. Oke, waktunya 3 menit ya. Maaf kayak sama anak kecil ya, udah acaranya sukarela lagi diwajibin ngasih pertanyaan. Maka ya, kalau nggak sharing, semakin kita sharing itu semakin kita mengayakkan teman-teman. Soalnya udah jelas banget Mas Budi, dan rada takut karena ayat-ayat Quran, jadi aku sendiri deg-degan banget gitu. Tapi semoga menambah semangat ya, jadi malah semangat lagi untuk semakin serius mendekatkan anak-anak kepada makhluk Allah ini gitu. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum dari Teh Guna Putri. Bagaimana pandangan Mas Budi terkait pilar-pilar sekolah alam? Saya sendiri masih kesulitan tuh mempraktekkan semuanya. Cuma memang itu jadi dasar. Kalau semua pilar terlaksana, insya Allah yang tadi kita obrolkan itu automatically dapat. Terutama di bagian sebelum logika akademika itu ada yang termasuk ini. Logika akademika ya, termasuk yang susah itu kan yang institute development itu bisa itu dukung banget. Jadi tapi kalau yang BBA-nya jalan, kemudian logika akademika jalan, institut itu otomatis kok ketemu nanti dengan sendirinya ketemu gitu. Saya dulu mendefinisikan institute development itu kita ngebangun sengaja dibangun, ternyata enggak. Setelah saya baca ulang lagi bukunya Bu Septri, Pak Hendi Satfiros itu, otomatis kalau kita udah ngebangun sekolah kita dengan pilar sekolah alam,
develop ya, lingkungannya kebangun juga, bahkan mungkin bisa lebih dari yang kita duga gitu. Maka kalau ditanya pandangannya gimana, wah saya terbimbing sekali dan kayak jadi kayak jadi kerangka berpikir gitu. Meski tahapan melaksanakannya juga nggak langsung, dikit-dikit seperti itu. Dicoba aja Bu kalau belum mah. Teh Guna Putri dari mana? Nah, PAUD ya. Oke, ya. Bagaimana mengajarkan BBA Dari Semarang. Teh Guna Putri. Bagaimana mengajarkan BBA kan ke ajak main Bunda. Saya juga pernah ngajar PAUD kok. Dan alhamdulillah pernah ditinggalin sama anak PAUD gitu. Nyanyi sendiri gitu kan juga. Ngalamin juga sama sih. Kalau pengalaman saya sampai sekarang masih suka nyamperin PAUD di tempat saya. Masih suka. Itu area rute pagi ya. Pagi saya kadang-kadang mampir ke TK, kadang-kadang ke playgroup bahkan. Ikut main sama mereka. Jadi tetap ajak keluar, berkegiatan di luar maksudnya. Pilih satu objek yang menarik buat mereka. Dan ulangilah kata-kata ini dari Allah. Ini buatan Allah. Ini kehendak Allah dan sebagainya. Usia mereka yang banyak bekerja adalah telinga. Yang tadi asam itu. Jadi sumber informasi mereka hanya dari pendengaran. Yang dominan ya maksud saya. Melihatnya udah melihat, cuma mereka masih gampang terdistraksi kan. Maka yang harus mereka sering dengar itu. Ini punya Allah, ini dari Allah, ini Allah ciptakan dan terusnya. Itu saya ciptakan itu. Saya sampaikan di sini di Papua sini. Jadi anak-anak tuh percaya banget itu. Meski nanti kadang-kadang ada pertanyaan nyeleneh gitu. Allah gimana bikin mangga Pak? Kok bisa jadi segede gini gitu? Itu khas Asana PAUD ya. Ya, amazing ya. Pertanyaan itu malah amazing banget. Itu rata-rata malah ketuhanan malahan. Ya, betul. Dan yang tadi, yang penting tujuannya tadi untuk berimannya dapat dulu itu. Ngefek kok. Tetap ajak main, nggak bisa nggak bisa pakai gambar, nggak bisa. Kalau di itu Mas, yang waktu itu kami bina sekolah Chinese internasional, itu kan PAUD juga tuh 3 tahun tuh. Nah itu diajarin untuk tapi setiap kali nanam itu sudah meaningful karena misalnya gini, ini nanti kalau sudah panen kita akan hadiahkan kepada nenek gitu. Nanti kalau udah panen kita hadiahkan kepada ibu. Nah itu jadi sejak awal tuh sudah niat banget, menyayangi banget itu tanamannya gitu, karena sudah meaningful dulu gitu. Nah itu ternyata dapat banget tuh. Terus bahkan ketika tanamannya sakit itu minta semua teman-temannya untuk mendoakan. Padahal itu Chinese, aku nggak ngerti mereka berdoa kepada siapa gitu. Iya Bun, benar. Ini baru aja kejadian juga tuh Bun di sini. Oh, ya. Gimana tuh? Ada proyek anak kelas 6 tuh ada proyek melihara bebek. Saya juga kaget gurunya milih bebek bukan milih yang lain ya. Iya, kenapa tuh? Ya, cuman itu tujuannya agak beda. Tujuannya nanti kalau udah besar kan 3 bulan, kalau udah besar mau kita potong, kita ngajak adik-adik kita makan bareng gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Okay. Nah, ada satu anak yang bebeknya itu karena saking sayangnya diajak tidur, Bu. Wes, ntar nggak dipotong dong. Mati. Kemudian dia ini dan ajaibnya ini anak kan polos ya, anak ya ABK ringan lah. Dia ngobrol sama temannya, kok punya aku bisa mati ya gitu. Akhirnya temennya ngasih tahu ya nggak begitu cara meliharanya, sayang bener cuma caranya salah gitu. Yeah. Nah jadi membuat jadi sains jadi hidup di situ. Lalu mereka searching Google bareng-bareng, nanya sama guru, baca buku dan akhirnya ya kemarin tadi saya lihat sudah gede bebeknya, udah saya potong sih kelihatannya. Oke. Dan ibunya saya tanya 3 kali beli bibit Pak kan mati melulu ya orang dibawa tidur katanya. Iya. Good thing ya. Izin ngomong nih. Jadi karena kalau yang sekarang kalau melihat video-video yang sering seliweran itu kan tentang vegetarian. Ketika kecil itu enggak, aku nggak mau makan ikan karena kasihan gitu. Kasihan. Nah, memang Islam itu jalan tengah ya. Jadi memang diciptakan itu untuk dipakai, tapi tidak untuk
eksploitasi habis-habisan. Ya, tidak dihabiskan sih kalau yang saya dapat bacanya. Kecuali yang mungkin, maaf ya, mungkin yang sekarang memang vegan atas alasan kesehatan mungkin different. Tapi kalau alasannya tidak menyakiti hewan, itu maaf itu terlalu berlebihan karena sekarang pasti bingung. Karena temuannya yang terakhir itu bahkan tumbuhan pun merasa sakit loh ketika dipotong-potong. Nah, lo mau makan apa terusan? Kalau kayak gitu. Jadi itu kali. Oke, back to you again. Ya, dan kami pernah bikin riset, Bunda Sepri, bagaimana cara menyembelih yang sakit sama nggak sakit, kita bikin riset. Karena statement tadi. Dapatnya apa tuh? Ya, cara Islam lebih tidak menyakitkan. Iya. Gitu, sampai seperti itu anak-anak tuh. Penasarannya ya. Dan nangisnya itu bukan karena nangis sakit kan? Bukan. Ketika disembelih kan ada yang suka nangis tuh kambing tuh ya, gitu ya? Bukan. Mantap. Oke. Selanjutnya, Mas. Ini meyakinkan anak-anak yang akil balik. Kalau udah SMP ke atas, mainannya udah ini Bu, data. Banyak-banyakan data. Diajak berlogika memang, harus banyak ngobrol. Data guru kita sebagai guru lebih banyak, sehingga penganalogian ketika BBA itu lebih diterima sama, kan anak-anak rasanya udah berkembang ya, 13 tahun itu udah berkembang banget ya, bahkan sudah pada fase-fase akhir kan sebenarnya. Itu memang harus banyak data kita nggak bisa cuman ini nggak boleh, ini boleh, ini bisa, ini nggak bisa. Kita harus benar-benar pegang, raba, belah, potong, itu memang benar-benar pelaksana, membuktikan itu. Yang tadi saya cerita untuk membuktikan bahwasanya menyembelih kita itu lebih sehat, itu sama anak-anak itu ditelisik betul-betul sampai kita ke penjagalan lah gitu, melihat betul. Harus dibandingkan dengan yang dari waktu itu, kalau nggak salah bandingkan yang dari Australia. Terus kayak gitu, kalau anak-anak yang udah kelas 5, 6, SMP yang udah akil balik tuh, nggak bisa lagi kita bersilat lidah saja gitu. Benar-benar pakai data. Jadi bahkan mungkin saya punya gambaran, punya mimpi ya, ke depan tuh mungkin guru SMP, dan sudah ada sih beberapa SMP saya lihat, guru SMP itu sudah memang mainannya ada jurnal ilmiah, udah nggak bisa lagi ngandelin buku pelajaran. Saya balik virus merah jambu itu biasa lah. Kalau anak saya juga baru akil balik, Bu, ya nggak apa-apa, itu biasa, normal lah. Kalau yang muslim suka muslimah dan sebelah itu normal. Kalau yang nggak normal itu muslim suka muslim gitu. Dia ketawa aja sih. Cuman dijaga gitu, ada aturannya gitu. Nggak masalah. Itu boleh, pacaran enggak dong gitu ya. Ya, kenal nggak apa-apa, lihat nggak apa-apa, memiliki jangan gitu kan, belum waktunya. Sahabatan aja. Ya. Apalagi ini, tadabur lingkungan. Saat pandemi, saya ngasih proyek per keluarga akhirnya. Dan space areanya sekitar rumahnya aja. Jadi ini kan ada pertanyaan nih, bagaimana menyiasati kondisi seperti pandemi untuk tadabur alam. Lingkungan sekitar aja. Dan ternyata lucu, ada anak yang ternyata baru kalau depan rumahnya itu ada di gang perumahannya itu ada banyak macam-macam pohon mangga gitu. Baru sadar kalau setiap orang di gang itu nanam mangga, ada beda-beda gitu. Baru sadar itu. Kemudian jadi pertanyaan, Bunda, kok orang perumahan nanamnya pohon mangga semua ya Pak? Bisa jadi dulu di perumahan kita ini mangga susah dicari, jadi nanam pohon mangga semua. Sekarang kebanyakan. Perumahannya namanya apa? Mangga Indah nggak? Gitu. Saya juga baru itu pas, dan ternyata di gang saya juga sama, mangga, mangga semua ya, baru sadar gitu. Nah, kayak gitu. Dia proyek keluarga aja, proyek. Cuman durasinya jangan sebentar, sepekan atau 2 pekan. Terus kitnya harus jalan tuh. Kalau saya ada di sekolah saya ada namanya apa sih, bukan me time ya, ngedate sama anak-anak tuh. Ayo laporan, proyeknya sampai mana, masalahnya apa gitu. Ada tuh. Nggak ada pelajaran apa-apa, itu aja ngobrol aja via Zoom atau via WA grup itu. Keren itu mentoring. Mentoring sebenarnya sih ya. Mentoring sekali. Pak Budi, bisakah dibuat tahapan BBA Profetik Islam sesuai usia?
Moga-moga saya bisa ya. Cuman yang pasti untuk level dasar itu main aja di luar, banyakin main. TK sampai SD 2 itu banyakin main. Banyakin megang, banyakin nyentuh. Tentu gurunya ngecek dulu lokasi ya. Jangan-jangan yang sentuh yang berbahaya. Banyakin megang, banyakin main, banyakin itu dengan sendiri kan BBA dapat di situ. Kalau bahasa Betawi tadi diamprokin aja. Dikenalkan langsung. Bagaimana tanah baunya, bagaimana air itu gemericiknya, bagaimana warnanya kalau ada warnanya ya. Langsung aja, langsung dibahas di situ juga. Nah, baru agak kelihatan saintis banget tuh kelas 3, kelas 4, kelas 5 tuh. Pakai data, mendata, menganalisa, membuat hipotesa baru di 3, 4, 5 sampai SMP ke atas, SMA. Kalau TK sampai kelas 2 itu ya udah main aja. Menyerap saja. Karena yang banyak bekerja kan juga telinganya sama mata aja. Tadi asam, al-absar, wal-afidah itu aja. 3 itu aja yang paling banyak bekerja. Dengan sendirinya kok. Kalau di sekolah saya, Bunda, itu ada satu hari yang kita ikhlaskan untuk keliling-keliling. Dan itu sampai ada anak yang bisa komen, Pak, daerah sini kok sampahnya banyak ya. Kayak gitu. Anak TK itu, anak TK. Kok bisa ya? Luar biasa. Sampai SMA. Kalau SMA, SMP udah jelas itu BBA banget. Tapi saya nggak tahu ya, menurut saya yang berpeluang besar menyelenggarakan BBA dengan sangat maksimal itu teman-teman yang izin operasionalnya kesetaraan. Kalau yang formal kayaknya agak-agak terganggu dengan jadwal. Bisa, tapi ya perjuangannya berat. Kalau menurut saya sih. Bisa, tapi harus bersabar. Karena itu kalau udah istilahnya kayak orang belajar naik mobil gitu, kalau udah pinter banget, jadi akhirnya sekali project BPA itu sebenarnya kena banyak pelajaran sih. Cuma yo pasti kalau itu harus apa sih namanya, jam terbang ya? Iya, tapi tetap ini Bun terganggu dengan harus PAS, harus PTS yang kadang-kadang nggak ada kaitan yang kita butuhkan gitu. Iya. Ya kecuali itu nggak diajarin, jadi tetap dapat izin resmi. Iya. Itu berupa les aja untuk 6 bulan itu bisa dipelajari 2 hari, ada beberapa mata pelajaran yang seperti itu. Ya. Atau kalau mau agak nekat kayak saya ngakalin Bunda, beberapa pelajaran nggak diajarin sama sengaja. Tapi diomongkan sama orang tua ya, jangan nekat juga. Saya terus terang di Jawa Barat kan wajib bahasa Sunda. Karena saya Jawa Baratnya pinggiran, bahasa Sunda itu nggak ada di pelajaran kami, nggak ada. Saya hilangin. Ada di ujung doang pas mau dapat ijazah. Karena gitu. Orangnya juga anak-anaknya kali ya, nggak speak Sundanese juga kali ya. Betul. Oh, iya. Tapi di ujung untuk dapat ijazah kita bikin workshop, dapatnya nilai bahasa Sunda. Oke. Terus ada 7 messages lagi loh. Ya, bagaimana teman belajar jadi urat menadi pasir sehingga proses tahapan seperti itu seperti makan mie instan nikmat. Sentuh hatinya dulu Bu. Habis sentuh hatinya kirim ke Bu Septri itu yang kemarin. Oh guru saya semangat banget sekarang. Sentuh hatinya dulu, ini tugas mulia, perintah Allah suruh banyak-banyak lihat alam. Caranya gimana? Belajar sama Bu Septri. Gitu kira-kira kan cara praktek yang lebih tertata kan yang di strategi sains itu ya, kayak gitu kira-kira. Tapi kalau sentuh hatinya nggak disentuh susah Bu. Iya, dapat alamnya nanti. Ya, sentuh hatinya dulu. Caranya gimana? Banyaknya berkegiatan bareng-bareng di alam. Saya nggak tahu di tempat lain. Di tempat saya mah gurunya udah caving, guru doang caving, guru doang susur sungai gitu. Guru aja. Biar nyobain sendiri sebelum menyuruh anaknya gitu. Dan saya baru tahu ada guru saya yang cowok takut ulet. Nggak boleh dari situ ke anak-anak ya. Iya, makanya waduh, untung belum ngajarin ke anak itu, wah kacau kamu gitu. Iya. Kalau gitu nanti anaknya belajar takut. Kalau udah itu enak Bu, nikmat Bu. Dia kan punya pemahaman sendiri. Kemudian dia banyak tanya, banyak dapat banyak cari input. Nah kemarin kalau saya nggak tahu tempat lain, sampai guru saya berlatihan Bu Septri 4 hari itu sampai pulang itu masih diobrolin tuh, nah tadi gini, dan sekarang dipakai tuh, udah dipakai banget. Masya Allah. Mengapa dalam proses tarbiyah yang dilakukan oleh Rasul menanamkan makna keimanan lebih dulu? Ya tadi itu, karena emang tujuannya iman dulu. Iman.
Tapi sebenarnya enggak juga sih. Rasul itu di BBA, sebenarnya gini, BBA yang dilakukan di Mekah itu, yang pertama adalah gini, jauh sebelum menjadi Rasul, beliau itu sudah BBA duluan di Bani Sa'diyah. Kita kenal hanya menyusui, tapi sebenarnya di Bani Sa'diyah dia belajar segala-galanya. Salah satunya adalah mengembala. Mengembala itu program modal dasar di manajer, jadi pemimpin. Kemudian setelah mengembala dia belajar berdagang, magang sama Abu Thalib, lalu kemudian sama Sayyidah Khadijah. Nah, magang itu di situ dia sebenarnya sedang membuka jaringan. Dia berkenalan dengan beberapa pemimpin-pemimpin suku dari mulai sepanjang pantai barat Jazirah Arab itu sampai ke Syam. Makanya begitu dia jadi Rasul, itu pengikutnya langsung banyak. Itu karena sudah punya jaringan, sudah punya MLM-nya udah kemana-mana gitu kira-kira. Nah, kemudian jauh sebelumnya juga beliau pernah menyelesaikan masalah yang itu loh, yang masalah Hajar Aswad itu, yang semua suku pengen ngangkat, kemudian pakai kain itu. Nah, BBA ini sudah ada sebenarnya, cuman karena tugas utamanya iman dulu gitu, iman dulu, dan hampir tidak ada ayat lain di pas Mekah tentang tauhid doang, memang itu tugasnya. Baru kemudian ketika pas Madinah baru ada sosialnya, politiknya. Bahkan di fase Madinah itu ada kajian, itu Bunda, Rasul itu sudah ada riwayat yang saya temukan, Rasul itu pernah memerintahkan agar bikin hutan konservasi di Madinah. Insya Allah, iya? Sudah ada. Nanti saya share ya. Jadi ada perintahnya bikin hutan konservasi. Dan ternyata ada juga hadis yang menyatakan dilarang pipis dan buang air di bawah pohon itu ada. Nah, berarti salah tuh selama ini tuh. Karena memang itu ternyata bagian dari adab ke tanaman itu ada. Jadi kalau tanya kenapa di Mekah fasenya apa, iman ya, memang fasenya fase tauhid aja. Tapi sebelumnya sudah dilakukan secara manusia biasa ya, sebelum beliau diangkat ya. Seperti itu. Iya, kalau BBA dengan tematik nada sekolah, kalau dikawinkannya dengan materi dinas, susah ketemu Bu, kecuali mau dipilih-pilih. Kalau mau dipilih-pilih bisa. Tapi kalau harus digabung dengan materi dinas secara keseluruhan susah. Makanya kalau di sekolah saya dulu sebelum pandemi ya Bu, itu saya ingat banget itu sudah sawan ke Bu Septu juga sih. Kan ada hari 5, Senin Selasa itu pelajarannya sekolah itu tematiknya sekolah gitu, yang pakai buku itu biar orang tua nggak marah, bukunya dipakai lah gitu kira-kira ya. Rabu Kamis itu BBA ala kita, udah ala kita bener-bener buku nggak dipakai, ala kita aja udah gitu kayak gitu. Jumatnya baru kita bikin kombinasi mana yang mau diangkat hari itu, minggu itu gitu. Allah. Nah makanya kalau formal agak berat di situ karena harus menyenangkan semua pihak. Tapi dapat kok waktu itu. Apakah ada korelasi lebih mudah paham ilmu lainnya setelah fondasi keimanan? Oh iya, jelas. Basic sahabat Rasul sebagai saudagar, sebagai orang lapangan itu korelasi banget. Kita pengen dakwah sama orang-orang yang kelaparan, ya kita harus dekat sama orang yang kelaparan dulu, akan mudah dakwahnya. Pemilihan kosakatanya penyusunan kalimatnya yang lebih mudah. Benar itu. Korelasi banget. Kemudian materi pelajaran kelas besar. Kok kalau saya berbeda ya? Kalau menurut saya kelas besar itu lebih mudah di BBA-kan. Kalau menurut saya sih nggak tahu menurut Bunda Septri. Kalau menurut saya lebih mudah di BBA. Ini kelas 6 BBA semua nih. Kerjaannya tiap hari tuh. Ngoprek ada di koprek itu. Ya listrik ya koprek mereka sampai bikin listrik dari buah-buahan. Nah, tadi bebek gitu. Malah lebih gampang kalau menurut saya, Mas. Itu kalau menurut saya. Ada hafalan ya di itu ya? Semua mata pelajaran, terutama materi pelajaran kelas besar yang sifatnya hafalan. Oh iya. Hafalan. Kami udah nggak ini hafalan sih. Tapi kalaupun nggak ini pun, kalaupun nggak menghafal, misalnya kayak rangkaian tadi paralel tuh, kelas 6 kan ada materinya tuh. Dengan BBA malah jadi ini, malah jadi tahu. Iya. Jadi menghafalnya tuh karena melakukan gitu. Iya, betul. Hafal karena melakukan, bukan karena menghafalkan kosakata aja gitu. Betul, iya gitu maksudnya. Berarti nanti aja dilatih ya. Berarti ya, iya.
saya makin kelas besar malah makin enak banget. Makin enak, iya. Bohong proyek yang sekarang anak itu suruh ngecek rumahnya tuh banyakkan seri, banyakkan paralelnya gitu. Terus dikombinasi sama bayarnya berapa sebulan gitu sekarang untuk kelas 6. Gurunya, wah mantap itu. Sampai begitu. Harusnya lebih gampang kan menurut saya mah. Kalau ngomong TK 1 2 video BBA. Nanti bolehlah dari teman-teman berbagi. Saya juga ada beberapa. Yang formal juga bisa Pak. Iya benar sama Bu. Saya juga istrinya formal Bu. Cuma kadang-kadang narik napas gitu. Sama tepuk-tepuk dada. Ya Allah begini amat tuh. Sama Bu. Formal. Saya yang formal gini. Yang formal saya sebenarnya agak khawatir dengan terlalu banyak beban. Khawatir jadi apa namanya mentalnya anak-anak aja sebenarnya. Oke. Makasih juga Maghrib dulu sana ya. Nabi Musa, Nabi Khidir. Nabi Musa itu kan nggak sabaran orangnya. Udah gitu kalau ngomong kan nggak jelas. Konon cadel katanya. Nah untuk belajar bagaimana menangani bila ada masalah, ditempelin dari mulai harus menenggelamkan kapal, membangunkan rumah yang nggak mau dibayar, membunuh anak kecil gitu. Itu magang tuh, konsep magang di situ. Sebenarnya kalau kata promotor saya ada 2 sih, magang iya, karena magang itu kalau kata Bu Seti harus selevel Nabi sama Nabi gitu. Magang iya, yang kedua pola komunikasi. Jadi Nabi Khidir itu ingin ngajarin ke Nabi Musa pola komunikasi ke audiens gitu. Kudu sabar, kudu tenang, nggak panikan dan seterusnya. Seperti itu. Nanti Bunda bisa lihat tuh di suratnya. Kalau nggak salah soal Kahfi itu. Iya. Kemudian bagaimana cara bersikap terhadap anak usia 15 tahun? Nah, anak saya itu 15 tahun. Ketika dia dinasihati dari kesalahannya, selalu berdalih berdebat sepertinya. Enggak sih. Menurut saya ya, ini anak saya juga 15 tahun umurnya yang nomor 2. Sebenarnya sih trust Bu, percaya aja. Atau Bapak saya nggak tahu nih, percaya aja. Anak kayak begini nih, anak khawatir kalau dia jujur nggak aman. Jadi kalau pengalaman saya ya, orang tua, guru kadang-kadang sulit menerima kejujuran anaknya. Sehingga anaknya daripada gue benjol, bonyok, mendingan gue bohong. Iya. Atau menghindar. BBBC ini maksudnya. Iya, BBBC ini mah. Gitu. Jadi menerima yang ini agak berat ini. Ya. Anaknya Pak Budi, Bi, aku nggak suka matematik begitu, Bun. Harus nerima tuh. Bapaknya itu, wah bapaknya anak IPB, anaknya nggak suka matematik. Gitu. Nah, ya nerima dulu. Ya nerima dulu, kemudian ya dia apa namanya? Kalau kata Gus kan diterima, kemudian dicari ya. Dia dengan bahasa apa? Bahasa verbal gitu kan, sentuhan atau apa? Yang lagi hadiah ya. Gitu kira-kira. Layanan ya. Ya gitu. Dan sewu itu biasa di laptop aku trouble kan, filenya minta tolong Budi lagi yang bagi lewat Zoom. Mohon berkenan ya di sini ya, karena aku kok kesusahan. Apa Bun? File itunya? File yang berkenan Mas Budi bagi. Kayaknya udah ya ini ya. Udah lagi pertanyaan? Ada? Sudah sampai ujung ini. Oke. Kalau ada yang bisa belajar lebih real, tolong dong share contoh video BBA. Kalau berkenan ya, buka. Fitrah Lebah upload nggak? Unggah nggak BBA enggak. Yang dilakukan? Enggak ya? Enggak. Yang sering suka diunggah nggak? Suka diunggah di Instagram. Nah tuh, mohon berkenan nih ya, Instagramnya Fitrah Lebah namanya apa? Fitrah Lebah juga? Fitrah Lebah juga. Ya, itu di sana. Terus aku lihat tuh Sekolah Alam Kendal itu juga. Ya, betul. Lampung. Semua tahu. Lampung. Nah, Lampung. Itu kalau mau dibuka aja dari tahun ke berapa itu yang ada. Itu, seperti itu. Mungkin yang nggak terlihatnya worksheet-nya ya, cara merekam
apa yang yang dipelajari saat PBA. Tapi kalau mau itu kan contoh ya, contohnya banyak banget di teman-teman yang thank you ya teman-teman yang sudah mengunggah apa-apa yang panjenengan lakukan. Kalau apa namanya sebenarnya sih lakukan dengan yang paling bisa aja. Betul. Yang paling mungkin aja gitu dulu. Yang dekat, yang mudah. Nanti pelan-pelan diperbaiki bisa insya Allah. Betul. Saya juga suka curi-curi idenya Sekolah Alam Lampung sama Kendal itu kayak gini. Cuma kita bikin kearifan lokal sininya gitu. Memang harus begitu, itu saling support ya. Saling support. Kira-kira. Oke. Kalau udah nggak ada lagi, berarti diudahi. Mas Budi, ini aku thank you banget. Jazakumullah khair kepada panjenengan. Semoga ilmunya diridhoi Allah, kemudian amin, Allahumma amin. Sebagai salah satu pintu panjenengan nanti dipanggil di surganya, amin. Amin. Ya. Terus terima kasih buat teman-teman. Ini mohon maaf kalau ada yang salah. Nanti kalau mau yang lebih detail, ya bisa lihat Instagram teman-teman yang lain ya gitu ya kali ya. Yang bisa aku sarankan. Ada 3 kata yang mau Mas Budi sampaikan sebagai penutup sebelum doa. Baik. Yang pertama untuk BBA banyak-banyaklah main ke alam. Memang harus keluar ya, harus keluar aja udah. Nah, keluar walaupun sekedar sederhana. Yang kedua, setelah keluar apa yang ditangkap oleh indera kita renungkan. Oke. Yang ketiga, setelah direnungkan mohon dijadikan bahan untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang kita lihat. Oke, itu aja. Namanya itu aja udah. Masya Allah ya kalau dilakukan. Mudah tapi dalam, insya Allah. Dalam pun. Itu teman-teman, jazakumullah banget. Ini priceless banget. Berarti kita tutup ya. Ya Bunda. Silahkan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhirnya Karina 2. Alhamdulillah lancar, matur nuwun teman-teman dan mohon maaf. Baik, kita tutup ya. Nanti Karina berikutnya siapa lagi? Monggo aja. Kita tunggu nanti tanggal mainnya. Insya Allah 1 bulan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Ya. Assalamualaikum.